A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sahabat Quran sekalian, insyaallah sebentar lagi kita akan mengkaji sebuah surat yang luar biasa. Dan mungkin ini salah satu surat favorit ketika kita menjadi seorang imam atau menjadi seorang makmum, karena para imam membacakan surat ini dengan sangat indah. Tentunya kita sebagai muslim tidak berhenti sampai keindahan bacaan Al-Quran. Kita harus benar-benar memahami apa yang sedang dibaca. Dan kita ketika mendengarkan itu mencoba untuk mentadaburinya. Makanya kalau kita ingat teman-teman, kalau mungkin sahabat Quran yang pernah umroh atau pergi haji gitu loh, ketika seorang imam di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi membacakan sebuah surat, kemudian akhirnya sampai sebuah ayat, dan beliau akhirnya menangis di situ, terseduh-seduh. Kita kadang-kadang yang jamaah dari Indonesia ini ikut menangis bukannya karena kita mengerti, karena kita merasa tidak enak dengan yang lain karena yang lain menangis. Jadi harusnya kan kita memahami isinya sehingga kita juga merasakan apa yang dibacakan oleh imam di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, dia yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita lihat secara struktur bahasa ya, kalau kita lihat secara struktur bahasanya, kalau kita belajar nahwu, kita belajar sarf, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, ini sesungguhnya ini adalah satu kalimat. Namun di sini Allah membelah menjadi dua kalimat. Bukan dua kalimat, dua ayat. Satu adalah Ar-Rahman menjadi satu ayat, 'allamal Qur'an menjadi ayat yang lain. Ketika kita menggunakan bahasa Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an sebagai satu kesatuan kalimat, maka biasanya kita akan fokus kepada keseluruhan dari ayat tersebut. Di sini hikmahnya Allah membelah surat Ar-Rahman ini, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an menjadi dua ayat, maka salah satu hikmahnya adalah kita diminta fokus kepada Ar-Rahman ini. Jadi fokus kepada satu kata ini, Ar-Rahman. Nah, sekarang kita pelajari, apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman itu asal katanya dari Rahim, Ro, Ha, dan Mim. Rahim. Nah, kata ini juga digunakan untuk rahim ibu kita. Rahim. Jadi seorang ibu yang memiliki rahim. Nah, sekarang kita lihat, untuk supaya kita mudah bisa memahami Ar-Rahman ini, kalau kita lihat terjemahannya, itu kan Allah yang maha pengasih, Allah yang sangat sayang kepada kita, sangat care kepada kita. Itu rahim itu juga dimiliki oleh seorang ibu. Ketika seorang ibu, dia hamil, berarti ada janin yang di dalam rahimnya dia. Nah, ibu ini ketika dia hamil, pasti dia akan menjaga kandungannya ini. Dia akan makan makanan yang sehat. Untuk apa? Untuk memberikan nutrisi kepada bayinya. Kemudian dia sangat menjaga kesehatannya supaya tidak berimpak kepada bayinya. Nah, ketika sampai akhirnya 9 bulan, akhirnya dia melahirkan. Dia melahirkan, kemudian setelah melahirkan, dia merasakan sebuah kecapean yang luar biasa, tenaganya terkuras ketika dia proses melahirkan. Ketika sudah melahirkan, apakah seorang ibu ini mengajukan cuti nggak? Aduh, saya capek deh, saya cuti dulu deh. Begitu nggak? Tidak. Seorang ibu ketika melahirkan, dia penasaran, mana anak saya? Kemudian langsung menyusui. Diinisiasi untuk bisa menyusui. Dia tidak libur juga. Dia tetap menjaga bayinya. Bayinya dirawat, disusui, kemudian diberikan popok dan segala macamnya. Diurus, benar-benar diurus. Nah, pertanyaan gini, ketika sudah melahirkan seperti ini, apakah sang bayi berterima kasih nggak kepada ibunya? Tidak.
Bayinya ketika lahir bukannya berterima kasih, dia menangis, dia ngompol, dia haus, dia lapar, dia menangis dan membuat susah ibunya. Namun apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya tetap merawat dia dengan penuh kasih sayang. Walaupun anak belum berterima kasih kepada orang tuanya ini, kepada ibunya ini. Nah, bagaimana seorang ibu ternyata sangat sayang kepada siapa? Kepada anaknya ini. Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Dan kalau kita bayangkan tadi, seorang ibu sangat berkasih sayang kepada anaknya, Allah jauh lebih cinta kepada hambanya, kepada kita manusia. Sehingga kita tidak bisa samakan antara kasih sayang seorang ibu, padahal udah dahsyat sekali kita menggambarkan kasih sayang seorang ibu itu. Berbeda dengan kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya. Sehingga ketika kita melihat Ar-Rahman, maka kita bisa menggambarkan bagaimana Allah sangat sayang kepada kita, sangat cinta kepada kita, sangat care kepada kita. Walaupun kita tidak berterima kasih kepada Allah, Allah tetap berkasih sayang kepada kita, sama dengan seorang ibu tadi. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Allamal Quran, dia telah mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita gabungkan Ar-Rahmanu Allamal Quran, Ar-Rahman, dia telah mengajarkan Al-Quran. Beda nggak dengan kalau misalnya menjadi sebuah kalimat Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, itu akan berbeda. Kalau di sini Ar-Rahman dia telah mengajarkan Al-Qur'an. Jadi terjemahannya bukan Ar-Rahman mengajarkan Quran, tapi Ar-Rahman dia telah mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ada penekanan. Jadi dari dua ayat ini ada penekanan sebuah makna. Ar-Rahman, Allah yang berkasih sayang, Allah yang sangat cinta dan care kepada kita, dia telah mengajarkan Al-Quran. Jadi sesungguhnya yang menjadi guru itu adalah Allah. Nah sekarang kita lihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita merasa, aduh saya takut ya untuk belajar Al-Quran. Pernah nggak para sahabat Quran merasakan hal seperti ini? Aduh, saya takut belajar Al-Quran sendiri. Nanti kita tersesat. Pernah nggak seperti itu? Nah, kebetulan saya dari daerah. Ketika dulu di daerah, di kampung gitu loh, jangan belajar Quran sendiri. Kalau belajar Quran sendiri bisa tersesat. Dan akhirnya kalau kita menyikapi hal tersebut dengan sikap yang salah, akhirnya kita nggak belajar tentang Al-Quran. Kita takut terus. Dan akhirnya habit kita ketika membaca Al-Quran, kita hanya membaca Arabnya saja. Kita tidak memahami isi dan maknanya. Terjadi nggak pada kehidupan kita? Sampai usia kita dewasa, kita tidak mengerti apa yang kita baca. Harusnya kan kita mencari guru. Ya. Nah sekarang kalau kita balik kepada ayat ini merupakan sebuah harapan kepada kita. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, dia yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi sesungguhnya yang menjadi pengajar sesungguhnya itu adalah Allah yang mengajarkan itu. Memang dalam rangkaian pengajaran kita diajarkan oleh ustadz kita diajarkan oleh ustadznya lagi, terus seperti itu sampai kepada para sahabat diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang poin utamanya adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, dia telah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Jadi istilahnya gini, oke, lupakan semuanya itu, Ar-Rahman yang mengajarkan kita tentang Al-Quran ini. Dan ketika Allah mengajarkan Al-Quran kepada kita gitu loh, kita juga ngerasa seperti ini, aduh kok saya nggak paham-paham ya, kok saya tidak mengerti-mengerti. Kita belajar nahwunya, kita belajar terjemahan, kita baca terjemahannya, kemudian kita baca tafsirnya, kok sulit ya? Maka yang harus ada pada benak kita adalah Allah mengajarkan Al-Quran itu dengan periode yang panjang. Sabar saja. Insya Allah kita akan memahaminya. Kadang kalau kita baca terjemahan kan, saya juga pernah merasakan, loh ayat ini kok nggak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya ya. Maka yang harus kita minta adalah dari basic ayat ini, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, kita minta kepada Allah, ya Allah ajarkan aku supaya saya bisa paham Al-Quran ini. Itu yang harus kita lakukan. Dan ketika belajar Al-Quran, maka jangan takut kita tersesat.
Al-Quran sudah memberikan sebuah panduan kepada kita. Panduannya apa? Panduannya adalah kita minta kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang harus dilakukan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dulu gitu loh. Kadangkala ketika kita mengaji Al-Quran, kita lupa mengucapkan ini. Dan panduan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ada di dalam Al-Quran. Jadi sederhana saja sesungguhnya. Jadi bukan hal yang kompleks. Jadi pasti Allah akan mengajarkan kepada kita. Caranya seperti apa? Ya terserah Allah caranya seperti apa. Nanti bisa jadi Allah mendatangkan kepada kita seorang ustadz. Atau kita dituntun oleh Allah kepada ustadz yang kita akan belajar kepada beliau. Atau kadang-kadang kita dituntun oleh Allah untuk pergi ke sebuah toko buku. Dan di toko buku kita menemukan apa? Menemukan tafsir Al-Quran. Tafsir ini mudah ya. Sesungguhnya Allah yang menuntun itu. Allah yang mengarahkan kepada kita. Untuk apa? Supaya Allah mengajarkan kita Al-Quran. Jadi, jangan khawatir. Gimana cara Allah mengajarkan kepada kita? Terserah Allah deh. Pasrahkan itu kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menentukan caranya. Nah, kalau kita balik lagi kepada ayat ini. Ada syarat nggak untuk bisa memahami Al-Quran? Apakah Al-Quran hanya ditentukan untuk golongan tertentu saja? Oh, hanya golongan pesantren saja yang bisa memahami Al-Quran. Oh, hanya para orang yang memiliki ilmu saja yang bisa memahami Al-Quran. Allah mengatakan di sini, tidak terbatas Allah akan mengajarkan kepada siapa. Jadi Allah akan mengajarkan kepada siapapun. Akan mengajarkan kepada siapapun. Nggak pakai syarat. Kita nggak punya basic apapun gitu loh. Kita tulus ikhlas meminta kepada Allah, ya Allah ajarkan aku Al-Quran, insya Allah Allah akan ajarkan. Nah, saya teringat sebuah kisah yang luar biasa di sosial media, saya lihat di YouTube gitu ya. Ada seorang yang dia non-muslim. Kemudian dia non-muslim, kemudian akhirnya lama-kelamaan dia menjadi orang yang tidak percaya terhadap Tuhan karena banyak kejadian yang menimpa kehidupannya dia. Ada rasa sakit hati, ada rasa ya macam-macam kondisinya. Kemudian dia meminta kepada Tuhannya, tidak menemukan jawaban, akhirnya apa? Dia meninggalkan agamanya. Ketika meninggalkan agamanya, kemudian dia mengalami periode yang sangat panjang. Kemudian akhirnya dia kembali lagi kepada agama. Saya pengen belajar tentang agama. Masa hidup gini-gini aja? Tidak mungkin. Hidup pasti memiliki tujuan. Kemudian dia membaca kitabnya lagi, kemudian membaca kitab-kitab agama yang lain. Kecuali satu, yaitu Islam. Tidak mau belajar Al-Quran. Itu kan agama teroris. Saya tidak mau belajar tentang Islam. Nah, kemudian setelah dia belajar, dia belum menemukan sebuah kebenaran. Pertanyaan-pertanyaan pada dirinya belum terjawab. Akhirnya dia melihat di rak buku dia, dan dulu temannya pernah memberikan Al-Quran terjemahan. Kemudian dia taruh di situ begitu lama, dan dia tidak sentuh Al-Quran itu karena dia takut. Bukan takut, dia khawatir, ini pasti agama teroris, pasti isinya nggak benar. Kemudian dia merenung, kenapa saya tidak adil ya? Semua agama saya pelajari kitabnya, kecuali Al-Quran, kecuali agama Islam. Wah, saya nggak fair. Akhirnya diambil Al-Quran itu, kemudian dibaca Al-Quran itu. Tentunya dia tidak bisa bahasa Arab. Wong dia lahirnya di Amerika. Bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Kemudian dia baca Qurannya, dia lihat terjemahannya. Dia kaget luar biasa. Seakan-akan Al-Quran ini berdialog dengan dia gitu loh. Seakan-akan pengarang ini berdialog dengan dia. Dia kira bahwa yang ngarang Al-Quran ini adalah Nabi Muhammad. Ini kan karangan Muhammad katanya. Tapi dia merasakan tidak mungkin seorang manusia yang mengarang ini. Dia tertarik terus karena pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang tidak terjawab sekarang jadi terjawab di dalam Al-Quran ini melalui terjemahan. Akhirnya apa? Setelah sekian lama dia mempelajari Al-Quran ini, ini agama yang benar. Dia pergi ke Islamic Center, kemudian di situ dia meminta pengurusnya untuk membimbing dia menjadi seorang Muslim. Inilah Ar-Rahmanu 'allama Al-Quran. Ar-Rahman, dia telah mengajarkan Al-Quran.
Jadi orang yang tidak punya basic, bahkan dia hanya mengerti terjemahan saja, kemudian dia mencoba untuk mempelajarinya, dan Allah mengajarkan Al-Quran kepada dia. Jadi, buat kita yang sudah muslim dari kecil, nggak usah takut untuk bisa mempelajari isi Al-Quran ini. Oke, kita lanjutkan. Karena masih banyak ayatnya. Khalaqal insan, dia telah menciptakan manusia. Nah, yang unik adalah gini. Kalau kita diminta menjawab, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita apa? Silakan dijawab para sahabat Quran. Kira-kira nikmat apa yang paling besar? Ada yang menyebutkan apa? Iman, kesehatan, apa? Keluarga, pasangan, pekerjaan. Oke. Itu menurut persepsi kita. Namun di surat Ar-Rahman ini Allah menyebutkan apa? Yang paling nikmat yang paling besar yang Allah berikan yaitu Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Nikmat bernafas, ya. Jadi nikmat yang Allah sebutkan di dalam Ar-Rahman ini pertama kali adalah mengajarkan Al-Quran. Itu nikmat pertama kali yang disebutkan oleh Allah. Kemudian berikutnya khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Logika kita mengatakan harusnya kan menciptakan kita dulu baru Al-Quran. Namun di sini Allah menyebutkan Al-Quran dulu. Artinya apa? Al-Quran ini posisinya lebih tinggi dibandingkan kita. Jadi, bagaimana kita diminta oleh Allah melalui Ar-Rahman ini untuk memuliakan Al-Quran. Dan yang perlu dicatat ya, bahwa memuliakan Al-Quran itu bukan seperti Al-Quran yang kita miliki ini, kemudian ditaruh di tempat yang paling tinggi, di atas lemari, wah, kita sudah memuliakan Al-Quran. Karena Al-Qurannya ditaruh di tempat yang paling tinggi. Berarti kita memuliakan. Bukan seperti itu. Kadang-kadang kan ditaruh di lemari, sampai akhirnya apa? Al-Qurannya berdebu. Kita tidak pernah membacanya. Yang dimaksudkan adalah, kita menjadikan Al-Quran ini sebagai guidance buat kita. Sebagai pengarah dalam kehidupan kita. Kita ngikutin apa yang dianjurkan oleh Al-Quran ini. Oke. Kita lanjutkan. Allamahul bayan. Dia mengajarkannya kita berbicara dengan jelas. Kita akan memaknai, belajar tentang bayan ini. Bayan ini satu adalah maknanya adalah memisahkan kata. Jadi kata bayan ini adalah memisahkan kata. Sehingga apa? Kita mampu berbicara. Kita bisa mengungkapkan pendapat kita, maksud kita dengan membelah kata-kata itu. Sehingga orang lain yang mendengarkan itu mampu menangkap ide di balik kalimat yang kita sajikan. Nah, kemudian bayan yang kedua, maknanya ternyata adalah bukan hanya kata saja, bukan hanya memisahkan kata, tapi memisahkan antara yang benar dan salah. Mana yang berisi petunjuk, mana yang tidak berisi petunjuk. Kita memiliki kemampuan itu. Nah, kemudian setelah kita memiliki kata, memisahkan kata, kemudian kita bisa membedakan antara petunjuk dan tidak petunjuk, kemudian yang salah dan benar, sehingga semuanya itu kita catat dalam sebuah histori, kemudian kita kumpulkan dalam sebuah ilmu, menjadi sains, menjadi histori. Itu adalah buah apa? Buah dari Allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada kita bayan, gitu loh. Jadi, bagaimana Allah sangat cinta kepada kita, kemudian mengajarkan kepada kita untuk bisa secara clear berbicara dan memisahkan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Seringkali kan kita mendevelop gini, sebaiknya kita hanya belajar bahasa Al-Quran saja, kita belajar bahasa Arab saja. Kita tidak perlu belajar bahasa orang kafir. Sering nggak kita mendengar perkataan seperti itu? Nah, sekarang kita lihat ya, untuk mengecek itu. Kita lihat dengan ayat ini. Allamahul bayan. Allah yang mengajarkan bayan ini. Nah, pertama kali Allah mengajarkan kepada manusia, yang pertama kali diajarkan kepada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam diberikan kemampuan untuk bisa berbicara secara clear. Yang mengajarkan siapa? Yang mengajarkan Allah. Kemudian Nabi Adam mengajarkan kepada anak keturunannya. Jadi,
semua bahasa itu bersumbernya dari siapa? Bersumbernya dari Allah. Tidak ada bahasa, wah ini bahasa orang kafir, ini bahasa orang beriman. Tidak ada seperti itu. Semua bahasa itu sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari Allah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di dalam Al-Quran, seringkali Allah, bukan seringkali, banyak sekali menceritakan kepada kita kisah seorang nabi yang disebutkan berulang-ulang, yaitu Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu adalah seorang bayi yang lahir dari rahim seorang ibu dari Bani Israel. Bani Israel pada saat itu dijajah oleh Mesir, diperbudak oleh Mesir. Fir'aun melakukan itu. Dan Bani Israel ini dijajah selama 400 tahun. Jadi kalau ada bayi laki-laki, maka akan dihabisi, akan dibunuh. Kalau ada perempuan, lahir bayi perempuan, maka dibiarkan hidup. Nah, kemudian Musa ini dihanyutkan oleh ibunya, akhirnya dipungut oleh istri dari Fir'aun. Kemudian istri Fir'aun ini mengangkat bayi ini, kemudian memberikan kepada Fir'aun, ini kita angkat menjadi seorang anak. Dan akhirnya menjadi anak kerajaan, hidup di istana. Nah, sekarang pertanyaan gini, Nabi Musa, bahasa ibunya bahasa apa? Bahasa Hebrew, bahasa Bani Israel. Sedangkan dia juga bisa menguasai bahasa apa? Bahasa Fir'aun, kaum Mesir pada saat itu. Nah, Fir'aun pada saat itu kan orang kafir. Nabi Musa memiliki kemampuan bahasa Taurat. Taurat diturunkan dalam bahasa Hebrew, bahasa Israel. Nah, sekarang gini, gimana Nabi Musa akan mendakwahkan tentang Taurat kalau dia tidak mampu berbicara dengan Fir'aun, dengan bahasa Fir'aun? Jadi sesungguhnya semua bahasa sumbernya dari Allah. Kita harus apresiasi semua bahasa. Belajar bahasa Arab penting untuk kita. Untuk apa? Untuk bisa memahami Al-Quran. Sehingga kita bisa berdialog dengan Allah. Gitu. Oh, Allah sedang berdialog saya tentang ayat ini. Maksudnya ini, maknanya ini, terus dan seterusnya. Oke. Jadi Allamahul Bayan. Allah yang mengajarkan kepada kita Al-Bayan. Kemudian berikutnya, di ayat kelima, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kita renungkan baik-baik ya. Sebelumnya berbicara Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Kaitannya dengan manusia. Kok tiba-tiba ayat ini ganti topik nih? Tentang matahari dan bulan yang beredar menurut perhitungan. Al-Quran itu adalah pesan. Di dalam Al-Quran itu pesan. Sekaligus di dalam Al-Quran itu juga mukjizat. Jadi di dalam Al-Quran itu satu adalah ada pesan di dalam Al-Quran, sekaligus Al-Quran itu adalah mukjizat. Berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Misalnya Nabi Musa. Nabi Musa memiliki Taurat. Taurat itu berisi apa? Pesan di dalam Taurat itu. Sedangkan mukjizat Nabi Musa apa? Mukjizat Nabi Musa adalah salah satunya adalah tongkat dari Nabi Musa. Jadi antara pesan dan mukjizat berbeda. Oke, bayangkan seperti ini. Ketika generasi Nabi Musa yang mengikuti Nabi Musa menyeberang lautan, kemudian dipukullah lautan itu 3 kali, terbukalah, kemudian setelah mereka melewati, dipukul lagi, tertutup. Generasi pada saat itu melihat langsung mukjizat. Kira-kira, karena mereka sudah melihat mukjizat, keimanannya, keyakinannya besar nggak? Pasti besar. Kenapa? Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri mukjizat itu. Kemudian, dia memiliki anak. Kemudian dia menceritakan kepada anaknya. Dia memiliki cucu. Kemudian dia menceritakan kembali kepada cucunya. Bahkan, karena saking terngiang-ngiang dalam benaknya, bagaimana luar biasanya mukjizat itu, menutup lautan, pasti dia akan ceritain lagi kepada anak cucunya ini berulang-ulang. Nah, ini cerita yang sangat menarik. Terus seperti itu. Diceritakan terus kepada anaknya. Sampai mungkin anaknya merasa,
tolong deh kek, tolong deh ya, jangan ceritain itu lagi. Udah bosan, ada cerita yang lain nggak? Jadi beda. Jadi seseorang yang melihat mukjizat, itu responnya akan berbeda dengan orang yang tidak bisa melihat mukjizat. Nah, sekarang pertanyaan gini, kalau kita generasi setelahnya dan tidak menyaksikan mukjizat, level keimanannya akan berbeda nggak? Kemungkinan besar akan berbeda. Sehingga di episode terakhir, Allah menurunkan Al-Quran yang berisi apa? Yang berisi pesan sekaligus menjadi apa? Mukjizat dari Rasulullah. Menjadi satu kesatuan. Kemudian masuk kepada ayat ini, asyamsu wal qamaru bihusban. Jadi, enaknya di umat terakhir ini, kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Kita bertemu dengan Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini berisi pesan sekaligus mukjizat dari Rasulullah. Dan kita bisa lihat mukjizatnya sampai hari ini. Gitu loh. Matahari dan bulan merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu tidak cukup sebagai bukti? Kan seperti itu ya. Kalau kita renungkan itu, matahari beredar, bulan beredar, kemudian kita membuat kalender, kemudian kita menghitung hari 24 jam, kita bikin jamnya. Kemudian kalau kita lihat gitu loh, produk manusia, jam, itu harus ada baterainya untuk bisa memutar. Dan itu ada expirednya, pasti nanti akan habis baterai itu. Kita perlu ganti. Matahari dan bulan, baterainya di mana? Itu adalah sebuah mukjizat. Oke, kemudian berikutnya, wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan bintang dan pohon semuanya tunduk kepada Allah. Kemudian berikutnya, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Dia meninggikan langit, Allah meninggikan langit, dan dia meletakkan timbangan. Dia meletakkan neraca. Oke, nah ini menarik. Terus terang setelah saya belajar makna dari ayat ini gitu loh, ternyata ini dahsyat sekali maknanya. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Allah meninggikan langit. Kemudian setelah meninggikan langit, meletakkan dalam sebuah timbangan. Dia letakkan dalam sebuah neraca, dalam sebuah neraca itu keadilan, balance semuanya. Nah, untuk memahami, saya berikan sebuah ilustrasi seperti ini. Kalau manusia membuat sebuah produk atau sebuah pabrik atau sebuah brand membuat sebuah produk, ada signature-nya nggak? Pasti ada signature-nya. Kalau misalnya kita punya handphone kita mereknya Apple misalnya. Apple itu punya signature nggak? Punya. Simple dan kelihatan glamorous, kelihatan mahal gitu ya. Itu adalah signature dari Apple. Jadi sederhana, tapi kelihatan packagingnya itu keren gitu loh. Sama ketika mobil gitu loh. Mobil itu juga punya signature. Setiap brand punya signature-nya. Nah sekarang ini, balik kepada ayat ini. Allah itu juga memiliki produk. Dan signature produknya Allah itu apa? Al-Mizan. Apa Al-Mizan itu? Signature produk Allah itu ada keseimbangan. Jadi produknya Allah itu pasti seimbang, balance. Jadi itu adalah signature-nya Allah. Jadi di sini Allah bercerita, Allah meninggikan langit. Ya, Allah meninggikan langit, kemudian diletakkan dalam sebuah neraca keseimbangan. Kita dalam kehidupan ini gitu loh, bulan, matahari, langit dan segala macam itu adalah produknya Allah dan punya signature. Kita manusia, kita juga signature-nya Allah juga. Kita produknya Allah. Kalau kita merusak keseimbangan, pasti ada impact-nya. Contohnya seperti ini. Alam semesta ini kan produknya Allah. Dan produknya Allah adalah ada signature-nya, keseimbangan. Misalnya, ada hewan. Ada hewan yang dimakan, ada hewan pemangsanya. Kalau kita ganggu hewan yang dimangsa ini, habitatnya dikurangi, maka pemangsa ini akan mencari makanan nggak? Selain yang dimangsa ini, karena dia kelaparan. Akhirnya apa? Dia masuk ke area penduduk dan merusak apa? Tatanan kehidupan. Kenapa? Karena kita merusak keseimbangan.
Jadi, ketika kita tidak mampu menjaga keseimbangan, pasti ada impact-nya buat kehidupan kita. Maka di ayat berikutnya Allah memberikan sebuah perintah, Allah tadaghaw fil mizan, supaya kamu jangan melampaui batas dalam timbangan itu. Kalau kita tidak memahami korelasi ayat ini, seakan-akan ini dua ayat yang terpisah. Padahal sesungguhnya ini dua ayat yang saling terkait, satu dengan yang lainnya. Jadi bagaimana produknya Allah memiliki signature? Signature-nya adalah keseimbangan. Kalau kamu merusak keseimbangan itu, pasti akan ada impact buat kehidupan kita. Ketika kita misalnya makanan yang tidak boleh kita makan, kemudian kita makan, kira-kira akan memiliki impact nggak buat kehidupan kita? Pasti. Ketika kita makan dalam porsi yang terlalu banyak, ya, terlalu banyak, kemudian ketika kita berlebih-lebihan, berarti ada ketidakseimbangan dalam kehidupan kita. Maka apa? Kesehatan kita akan terganggu. Jadi perintah Allah adalah Allah tadawam fil mizan. Janganlah merusak keseimbangan. Kita adalah bagian produknya Allah. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ditegaskan lagi, tegakkan timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Jangan mengurangi keadilan itu. Jadi sesungguhnya manusia itu, kita oleh Allah diminta untuk menjaga keadilan, menjaga keseimbangan. Contohnya misal gini, kita punya anak dalam kehidupan kita, kita punya pasangan, kita juga punya tanggung jawab, kita juga punya pekerjaan, kita punya teman, kemudian kita juga kadang membutuhkan waktu untuk diri kita punya hobi, kemudian kita pengen ada waktu buat kita untuk ibadah. Kemudian kita juga pengen punya kewajiban untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Jadi banyak sekali. Namun seringkali manusia itu problematikanya ketika dia suka terhadap sesuatu, dia lebih condong terhadap hal itu. Dia spend waktu lebih banyak. Ketika dia spend waktu lebih banyak kepada hal yang disuka dan meninggalkan kewajibannya, maka kehidupannya dia seimbang nggak? Nggak seimbang. Misalnya dia spend waktu lebih banyak di kantor, dia spend waktu berlebih-lebihan di kantor, sehingga apa? Hak anak, hak istri jadi terabaikan. Akan ada impact-nya nggak hal ini? Pasti akan ada impact-nya. Keluarga jadi tidak harmonis. Siapa yang akan mengajarkan kepada anak-anak kita? Akan jadi problem tuh. Akan jadi problem. Jadi kita diminta oleh Allah untuk apa? Menegakkan keseimbangan. Dan jangan merusak keseimbangan itu. Kemudian kemarin saya ditanya, apakah kalau olahraga itu dihitung sebagai ibadah nggak? Kalau kita lihat ayat ini gitu, ketika kita berolahraga, tubuh kita itu kan ada produk keseimbangannya. Kalau kita forsir terus untuk bekerja tanpa kita olahraga, berarti kan kita merusak keseimbangan. Kemudian kita melakukan olahraga supaya fisik kita jadi seimbang. Kita menjalankan ayat ini nggak? Menjalankan ayat ini. Ketika kita menjalankan ayat ini, ibadah nggak? Menjalankan Al-Quran nggak? Ibadah. Jadi jangan khawatir. Ketika kita niatkan benar, gitu ya, untuk menjalankan ayat ini, insya Allah itu dihitung sebagai bagian ibadah kita kepada Allah. Jadi enak kan? Jadi kadang-kadang kan kita memahami dalam arti sempit ibadah, namanya ibadah itu ya sholat, kemudian zikir, baca Quran, bersedekah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ternyata kalau kita ngaji ayat ini, ternyata ketika kita menegakkan keseimbangan di alam semesta ini, maka itu adalah bagian dari rangkaian ibadah kita. Oke, kemudian kadang-kadang gini, ketika kita tertarik kepada agama, kemudian saya baru belajar Quran, kemudian belajar ngaji, tahsin, akhirnya katakanlah seorang istri, dia belajar ini siang, malam, dan segala macamnya, dia terus belajar ini, dan suaminya pulang, dia tetap seperti itu. Seimbang nggak itu? Ada waktunya. Ketika kita tidak seimbang, maka suami merasa tidak diperhatikan, dan ini akan mendatangkan problem buat kita. Jadi semuanya harus balance, semuanya harus seimbang. Dan ini PR ya, PR buat kita semuanya. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita untuk apa? Untuk kita menjaga keseimbangan.
Wal arda wadu'aha lil anam, dan bumi dia bentangkan untuk makhluknya. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam, dan di dalamnya terdapat buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Kita akan bahas sedikit fakihah di ayat ke-11 ya. Di dalamnya, di dalam bumi. Di dalam bumi itu ternyata ada fakihah. Fakihah di sini diterjemahkan terdapat buah-buahan. Fakihah itu maknanya adalah gini. Ada buah, kemudian kita makan, kita gigit, kemudian setelah kita gigit, kita merasakan, wah, rasanya luar biasa, enak banget. Kemudian ada senyum pada diri kita, enak nih. Nah, itu adalah fakihah. Jadi buah yang membuat kita happy, membuat kita tersenyum. Kenapa istimewa ayat ini? Istimewanya seperti ini. Kita hidup itu butuh rasa nggak sebenarnya? Atau kita makan makanan yang sebenarnya nggak ada rasanya, tapi membuat kita survive. Kita lihat ya, ketika di rumah sakit gitu ya, makanan di rumah sakit itu lebih banyak kan nggak enaknya dibandingkan enaknya. Ya karena kita juga sehat ya. Makanan di rumah sakit itu kadang dicampur ini, itu, dan segala macamnya. Diramu jadi satu gitu loh. Dan rasanya tidak nyaman. Kemudian orang yang sakit ini diberi makanan ini, diberikan nutrisi ini. Dan akhirnya dia bisa survive. Jadi sesungguhnya gitu loh, manusia supaya survive tidak perlu ada rasa. Namun di sini Allah mengatakan apa? Allah akan memberikan sebuah cita rasa yang lezat pada buah-buah itu. Sehingga apa? Supaya kita bahagia, supaya kita happy. Itu loh tujuannya. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Supaya kita happy, supaya kita bahagia. Oke. Kemudian kita lihat sekarang. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan ya. Kemudian di sini ada kelopak mayang. Wal habbu dzul asfi warraihan. Dan biji-bijian yang mempunyai kulit dan harum baunya. Jadi biji-bijian dan memiliki kulit. Di bagian ayat ini Allah bercerita tentang produknya Allah yang memiliki balance, yang memiliki neraca, yang memiliki keseimbangan. Ini ayatnya. Allah menceritakan produknya, biji-bijian. Kemudian ada kulitnya. Kita bisa bayangkan misalnya buah apa ya? Mangga misalnya. Ada bijinya, kemudian ada apa namanya? Ya buah mangganya, kemudian ada kulitnya. Ketika kita makan, kulitnya kita buang. Bandingkan dengan produk manusia. Mangga yang di mall, mangga yang di supermarket gitu, dibungkus dengan styrofoam, kemudian dikasih plastik. Sangat indah. Kita tertarik untuk bisa membelinya. Kemudian kita beli. Kemudian kita bawa ke rumah, kemudian kita pengen makan buahnya, kita buang tuh bungkusnya. Kemudian kita lemparkan ke tempat sampah, kemudian dibuang ke tanah. Kulit dari produk manusia ini, plastik tadi, merusak lingkungan nggak? Merusak lingkungan. Allah memiliki produk. Biji yang dibungkus oleh kulit. Kulitnya kita tidak makan, kulitnya kita balikkan lagi ke alam, kita buang ke alam, ke tanah. Ada keseimbangan nggak? Merusak tanah nggak? Enggak. Balance. Ada neracanya. Ini luar biasanya produk Allah. Bagaimana ayat ini membuat kita gitu loh. Wow, luar biasa. Surat Ar-Rahman ini. Oke. Kemudian fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana sajakah dari Tuhan kalian berdua yang kalian berdua dustakan? Kok saya baca terjemahannya berdua ya? Kalau kita lihat terjemahan secara langsungnya, di ayat ke-13 ini, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Tapi kalau kita lihat terjemahan perkatanya, kuma itu menjelaskan dua orang, dua makhluk. Loh kok dua makhluk ya? Analoginya seperti ini. Ilustrasi. Ketika kita berbuat dosa, berbuat kemaksiatan,
Kita merasa bahwa kita melakukannya sendiri. Ternyata enggak. Ternyata ada yang membisikkan kepada kita. Siapa yang membisikkan itu? Dari bangsa jin. Setan yang membisikkan kepada kita. Jadi ketika kita melakukan perbuatan dosa itu, kemudian ditegur, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana sajakah dari Tuhan kalian berdua yang kalian berdua dustakan. Kenapa? Karena ketika kita berbuat dosa, sesungguhnya kita tidak bersyukur. Loh, kok nggak bersyukur? Karena Allah sudah mengkaruniakan nikmat yang luar biasa kepada kita. Tangan, kepala, pikiran, telinga, badan yang sehat. Kemudian kita gunakan untuk bermaksiat. Maka sesungguhnya kamu nggak bersyukur. Harusnya kan kamu gunakan kepada hal yang baik. Ketika kamu tidak menggunakan kepada hal yang baik, maka sesungguhnya kamu nggak bersyukur. Maka teguran nih. Ketika kita ditegur, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Loh, kok kuma ya? Bukankah saya melakukannya sendiri? Kita kaget, kok berdua? Dan setan yang membisikkan kepada kita juga syok. Loh, saya kan harusnya tidak terlihat. Dia kan melakukannya sendiri, saya cuma bisikin. Kok saya jadi terlihat? Dua-duanya ditegur. Kita kaget, ternyata kita berdua yang ditegur, ternyata ada makhluk lain yang membisikkan kepada kita, itu juga ditegur. Dan yang tidak terlihat juga kaget. Kok saya jadi kelihatan sekarang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Biasanya kan dalam struktur bahasa, kita menggunakan kata ganti itu setelah kita menggunakan secara clear nama seseorang atau nama tempat. Misalnya, misalnya Bapak Fadlan, dia rajin ke masjid. Kemudian kalimat kedua, dia sangat istiqomah. Saya dalam kalimat kedua menggunakan kata dia. Setelah saya menjelaskan apa? Nama Pak Fadlan. Kalau kita lihat ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kalau kita lihat ayat sebelumnya, yang diceritakan hanya siapa? Yang diceritakan adalah hanya manusia. Khalaqal insan. Sedangkan bangsa jin belum dijelaskan. Baru di ayat berikutnya, baru Allah menjelaskan. Jadi ada semacam kayak, kalau dalam bahasa itu ada shock, loh, siapa ya yang kedua ini? Baru Allah menjelaskan, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dia, Allah menciptakan manusia dari tanah liat seperti tembikar, dan dia, Allah menciptakan jin dari nyala api yang tidak ada asapnya. Jadi ternyata menjelaskan dua makhluk ini. Jadi yang diulang-ulang sampai 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu ditujukan kepada dua makhluk. Siapa dua makhluk itu? Manusia dan jin yang ditegur. Kemudian kita bisa berargumentasi seperti ini ya. Loh, saya kan udah bersyukur, kok kita dibilang nggak bersyukur ya? Saya kan sudah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, sekarang kita lihat ya. Apakah praktek dalam kehidupan kita sampai Allah mengulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini sampai 31 kali. Kenapa nih? Nah, ini yang perlu kita jawab. Penjelasan sederhananya gini. Misalnya saya punya anak. Anak saya pulang sekolah. Kemudian dia buka kulkas karena berharap dia bisa menemukan es krim coklat. Setelah dibuka kulkas, dia mencari-cari, dia nggak menemukan es krim rasa coklat yang dia suka, yang menjadi favoritnya dia. Yang ada apa? Es krim yang lain. Ada rasa ini, rasa itu, mangga, dan segala macamnya. Strawberry. Yang dia suka nggak ada. Dia banting kulkas, dia pergi ke kamarnya, dia banting pintu. Dia marah. Pertanyaannya, kenapa dia marah? Jawabannya sederhana, karena dia tidak menemukan apa yang dia cari. Kenapa kok dia bisa marah? Padahal kan sudah ada es krim yang lain di situ. Ada rasa yang lain dan masih banyak. Ketika dia tidak mampu mengapresiasi benda yang lain, makanan yang lain, es krim yang lain, maka dia nggak bersyukur. Ketidakmampuan yang mengapresiasi sesuatu yang ada, maka sulit dia untuk bersyukur. Ketika dia tidak bersyukur, maka akhirnya apa? Dia gampang emosi, gampang marah. Awalnya dari mana? Karena awalnya dari tidak bersyukur ini.
Jadi di dalam surat Ar-Rahman ini terus diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengingatkan apa? Karena kita nggak bersyukur gitu. Kita tidak mampu mengapresiasi sesuatu yang ada. Kita itu terlatih untuk mengapresiasi apa? Mengapresiasi sesuatu yang tidak ada. Kita itu cenderung untuk mampu mengapresiasi, kita tidak mampu mengapresiasi sesuatu yang ada. Dan kita terlatih untuk hal itu. Itu dalam kehidupan kita. Kita melihat sesuatu yang tidak ada terus. Yang tidak ada dalam kehidupan kita, itu yang kelihatan. Wah, saya tidak memiliki ini. Es krim itu tidak ada. Saya nggak suka tuh. Orang di rumah tidak mengerti saya. Terus seperti itu. Nah, kenapa kita nggak bersyukur? Saya kasih ilustrasi yang lain. Saya punya anak kecil. Anak saya yang paling kecil ini, ketika sore hari saya minta, Dek, mandi. Nggak bergerak. Dede, tolong mandi, ini udah malam, udah mau maghrib. Mandi ya. Dia nggak bergerak. Dek, mandi ya. Dia nggak bergerak. Cuman ngambil handuk, kemudian duduk lagi, main. Pertanyaannya, kenapa saya mengulang-ulang? Karena dia belum melakukan. Dia belum mandi, sehingga saya mengulang-ulang terus. Nah, sekarang kita balik kepada ayat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berulang-ulang terus. Artinya apa? Kita memang belum bersyukur. Kita seringkali melihat barang yang tidak ada dibandingkan kita mengapresiasi barang yang ada, yang kita miliki gitu loh. Sehingga apa? Akhirnya kita komplain terus. Kita tidak berterima kasih. Bahkan ketika misalnya kita sakit, badan kita sakit misalnya bagian punggung, terus sakit terus ya, punggung kita. Aduh ya Allah, ini kenapa kok sakit terus ya? Kok sakit terus? Akhirnya apa? Kita tidak mengapresiasi badan yang lain yang masih sehat. Allah sudah mengaruniakan yang lain masih sehat, masih banyakkan yang sehat loh dibandingkan yang sakit. Kita terlatih untuk mencari sesuatu yang lemah, yang kesehatannya nggak ada pada diri kita. Sedangkan yang ada kita tidak apresiasi. Sehingga kita dikatakan kita tidak bersyukur. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi kita dalam hidup kita terlatih untuk mencari sesuatu yang tidak ada. Dan kita tidak terlatih untuk mengapresiasi sesuatu yang ada yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah, kemampuan ini kita harus rubah. Kita harus berlatih mencari sesuatu yang positif, sesuatu yang kita miliki. Contoh sederhana, satu contoh lagi. Ketika kita di jalan, kemudian ada yang nyerempet mobil kita turun, apa yang kita cari? Baretnya, rusaknya, penyoknya. Sehingga apa? Akhirnya kita marah, ngomel di jalan, minta ganti, ya dengan kata-kata yang tidak baik juga, gitu. Berantem di situ, keras sekali. Kenapa? Kita fokus kepada yang penyoknya. Padahal kita harusnya fokus, alhamdulillah ya, saya masih selamat. Wih, ternyata bodi yang lain juga masih oke. Itu bagian yang kecil saja. Sehingga kalau kita merespon orang yang nabrak tadi, misalnya minta ganti rugi, ya minta ganti ruginya dengan kesantunan. Kenapa? Karena kita sudah mempraktekkan, kita bersyukur, mengapresiasi sesuatu yang selamat, sesuatu yang ada. Bukan melihat sesuatu yang langsung tidak adanya. Mudah-mudahan bisa memahamkan kita dengan analogi tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oke. Sampai mana tadi? Di ayat 16, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, pembahasan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kita lewat berikutnya ya. Karena kita sudah bahas. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Allah pemelihara dua timur dan Allah pemelihara dua barat. Maksudnya apa nih? Allah pemelihara dua timur. Dalam kehidupan kita, timur ada berapa? Timur hanya ada satu. Ya, timur hanya ada satu. Barat ada berapa? Ada satu juga. Tapi di sini kenapa kok dua timur dan dua barat? Nah, sekarang kita lihat. Untuk bisa memahami ini, kita pahami dengan ayat sebelumnya. Sebelumnya Allah bercerita dengan dua makhluk. Manusia dan jin.
Oke, sekarang kita lihat. Manusia aktifnya dalam kehidupan itu mulai dari pagi sampai menjelang maghrib. Setelah jelang maghrib sampai nanti subuh lagi, cenderung manusia itu untuk beristirahat. Kecuali yang lembur ya. Secara umum, manusia itu ketika maghrib itu akan cenderung badannya meminta untuk istirahat. Satu lagi makhluk, bangsa jin. Aktifnya di mana? Aktifnya di malam hari. Mulai dari startingnya apa? Maghrib. Sampai kapan? Sampai subuh. Setelah siang, dia cenderung untuk beristirahat. Jadi berbanding terbalik. Nah, sekarang kita lihat. Ketika timur, berarti matahari tenggelam ya. Ketika timur, matahari tenggelam. Kok timur? Barat ya. Ketika barat, matahari tenggelam. Menurut kita barat, tapi menurut bangsa jin menjadi timur. Ya. Sebaliknya, ketika subuh hari, menurut kita timur, tapi buat bangsa jin, itu adalah baratnya. Ini adalah dua timur dan dua barat. Jadi dua timur, dua barat menurut dua makhluk ini. Allah pemelihara dua timur dan dua barat. Nah, sekarang kita lihat. Kadang-kadang kan kita bertanya, kenapa kok ketika sholat maghrib di malam hari ya, maghrib, isya, dan subuh, bacaan sholat kita dikeraskan. Kita ingat di ayat ini. Jin aktifnya ketika malam hari. Setan aktifnya malam hari. Sehingga godaan di malam hari itu lebih dahsyat dibandingkan godaan di siang hari. Jadi kejahatan itu banyak dilakukan ketika malam hari, karena bisikannya luar biasa. Sehingga kita butuh memproteksi diri kita. Dengan cara apa? Ketika sholat, kita mengeraskan suara. Itu adalah memproteksi diri kita. Dan sekaligus mudah-mudahan memberikan manfaat buat bangsa jin. Karena bangsa jin juga membutuhkan itu juga gitu loh. Maka kita lihat sejarahnya bahwa bangsa jin ini ketika Rasulullah membacakan Al-Quran, mereka terpesona dengan bacaan Al-Quran itu. Mereka mengakuin kebenaran. Nah, kita membacakan Al-Quran ketika malam hari untuk memproteksi diri kita, sekaligus mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat bangsa jin juga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana sajakah dari Tuhan kalian berdua yang kalian berdua dustakan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua laut yang saling mengalir, dan dua laut itu akhirnya keduanya bertemu. Bainahuma, di antara keduanya barzahul la yabghiyan, di antara keduanya terdapat batas dan keduanya tidak melampaui. Nah, sekarang kita lihat ya. Dua laut yang tidak saling bercampur. Kalau zaman kita enak ya, tinggal kita cari di YouTube, dua laut, sudah ada tuh videonya. Warnanya berbeda dan ada batasnya, tidak saling bercampur. Allah menceritakan itu di dalam ayat ini, dan kita bisa melihat buktinya. Nah, pertanyaan gini, bukan pertanyaan, ketika Allah menceritakan ayat yang kaitannya fisikal, yang fisik ya, itu juga itu menjelaskan kaitannya dengan fisik. Namun ayat ini juga refleksi yang kaitannya dengan kebenaran spiritual. Ayat ini memang menjelaskan tentang fisik. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Allah menjelaskan apa? Balik lagi, Allah menjelaskan manusia dan jin. Manusia dan jin memiliki dua alam yang berbeda. Ya, dua alamnya berbeda. Kemudian saling berhimpitan, bertemu. Sama dengan dua laut ini. Memiliki yang berbeda, kemudian akhirnya ada batasnya. Bertemu tapi ada batasnya. Nah, sekarang ayat ini juga merefleksikan kita dengan bangsa jin. Kita dengan bangsa jin tidak saling bergabung. Kita terpisah. Nah, ini yang harus kita fahami dari Marajal Bahraini Yaltaqiyan. Ini IG-nya kayaknya waktunya habis. Jadi sudah selesai kayaknya. 3 detik lagi harus keluar kayaknya.
Oke. Oke, udah habis di IG-nya, udah berhenti. Saya share video sebentar buat teman-teman yang di IG sebentar ya. Oke, kita sambung dulu. Oke. Oke, sambil ditunggu teman-teman yang lain tadi untuk bisa masuk lagi ke IG-nya lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari sampai ayat keberapa ini? 20 ya. 20. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita terhadap surat Ar-Rahman ini dan makin kita mengapresiasi surat yang sangat indah di dalam Al-Quran ini, Ar-Rahman. Dan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Silakan para sahabat Quran jika ada pertanyaan atau ada hal yang pengen ditambahkan, silakan. Ini ada yang mau join, silakan. Saya buka dulu. Bentar. Satu-satu dulu. Oke. Sambil nunggu pertanyaan, videonya masih mau masuk. Oke. Dan salah satu metode yang menurut saya metode yang paling enak adalah ketika kita belajar Al-Quran, kita membaca keseluruhan dari ayat-ayat di dalam sebuah surat sehingga pemahaman kita bisa lebih komprehensif lagi. Seperti tadi misalnya Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, ternyata masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Kemudian bercerita tentang Marajal Bakhraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, itu ternyata juga bisa merefleksikan yang kaitannya dengan fisik dan juga bisa merefleksikan yang kaitannya tentang bangsa manusia dan jin. Kayaknya nggak jadi join, sorry. Silakan kalau ada pertanyaan, saya buka videonya nih. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, udah masuk videonya Ibu, silakan. Oke, saya bacakan sambil nunggu Ibu untuk mengungkapkan pertanyaannya. Apakah baca terjemahan Al-Quran dulu bisa atau harus dengan lafal bahasa Arabnya? Dua-duanya bisa dilakukan. Kalau kita sambil belajar bahasa Arabnya, kalau yang belum bisa, maka bisa dengan terjemahan Al-Quran dulu. Tadi kan di awal saya menceritakan tentang seorang di Amerika, pastinya tidak bisa baca Al-Quran dalam bahasa Arabnya, beliau membaca dari terjemahannya. Dan Allah memberikan hidayah kepada beliau dan akhirnya beliau memeluk agama Islam. Beliau menjadi seorang mu'alaf. Yakin benar bahwa Al-Quran ini adalah datangnya dari Allah, bukan karangan manusia. Dan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang tidak terjawab di agama sebelumnya ternyata terjawab dengan dia berdialog dengan Al-Quran. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan gini, apa yang harus kita pelajari gitu loh. Mungkin saya berikan analogi seperti ini ya. Ketika kita misalnya ke Bali ya, ke Bali itu ada snorkeling, kita naik perahu, namanya perahu glass boat ya, yang di bawahnya ada lubangnya. Di dalam perahu ini kita lemparkan roti tuh, sehingga ikan-ikan itu muncul, jadi kita bisa lihat di bawah perahu kita. Kemudian kita sudah sangat menikmati itu. Wah, ternyata ikannya itu sangat indah sekali ya. Nemo itu bentuknya seperti itu. Oke, kita menikmati. Kemudian kita nggak puas. Kemudian akhirnya apa? Kita snorkeling. Jadi kita berenang di laut itu dengan menggunakan pelampung, kemudian menggunakan corong untuk kita bernafas. Kemudian kita bisa
uh, bergabung dengan dunia ikan itu, merasakan habitat mereka. Ternyata jauh lebih asik, jauh lebih indah. Kemudian berikutnya dia nggak puas lagi. Waduh, saya pengen masuk ke dasar laut, ke dalam air, ke dalam laut, dan saya pengen melihat mereka hidup di dalam laut itu seperti apa. Kalau di permukaan, itu kan bukan alam yang sebenarnya. Mereka adanya di bawah. Gimana mereka hidupnya? Kemudian dia belajar apa? Belajar diving. Dia belajar diving, dia menikmatin, wow, ternyata jauh lebih indah di sini. Ada arusnya. Mereka ada kehidupannya di sini, di dasar laut ini. Wah, ternyata sangat indah sekali. Nah, saya menggambarkan itu untuk memberikan sebuah analogi. Keindahan yang diperoleh di orang yang naik glassboat itu berbeda nggak dengan orang yang snorkeling? Berbeda. Yang snorkeling berbeda nggak dengan orang yang diving? Berbeda. Analogi ini sama ketika kita cuman mendengarkan ceramah, kemudian kita simak gitu loh. Kita akan menangkap keindahan. Wah, Al-Quran itu indah ya. Makanya kan kita ketika ngaji seperti sekarang ini kan kita perlu untuk membuka Al-Qurannya. Supaya apa? Sama seperti kita snorkeling, kita membaca terjemahannya tuh. Membaca terjemahannya. Oh ini ya, ternyata indah. Terus setelah itu kita nggak puas juga. Wah, saya pengen menyelam lebih dalam. Saya pengen belajar tafsirnya. Saya pengen belajar nahwu. Saya belajar sorfnya. Oh, perkataan ternyata maknanya ini ya. Terus seperti itu. Nah, seringkali kan gini, nggak bisa kita hanya belajar dari terjemahan saja. Terjemahan itu tidak komplit, tidak sempurna. Kalau kita sudah belajar lebih dalam lagi gini, ketika kita sudah diving, orang yang snorkeling kita, itu nggak seindah itu. Yang di dalam lebih indah lagi. Betul. Tapi buat orang snorkeling, itu kan tahapan, itu adalah prosesnya dia. Ketika kita membaca Quran, gitu, lihat terjemahannya, ini kan sama dengan kita masuk kepada snorkeling itu. Kita mencoba untuk masuk ke dalam Al-Quran ini. Ketika kita tidak puas lagi, kita belajar lagi terus baca tafsirnya, mendengarkan kajian, belajar kepada guru-guru kita, belajar kepada ulama-ulama kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi, kalau pertanyaannya apakah baca terjemahan Al-Quran dulu bisa? Bisa. Atau harus dengan lafal bahasa Arabnya. Kalau itu bisa dilakukan, itu juga lebih baik. Tapi yang paling jelas adalah kita harus engage terus dengan Al-Quran ini. Oke, ada pertanyaan lain? Ini saya coba live kan tadi. Mohon maaf, batuk sekarang memang lebih ditakutkan dibandingkan hal yang lain ya, sama flu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup. Sekarang udah jam berapa? Udah jam 9. Udah 1 jam kita bersama-sama untuk mengaji ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat sahabat Quran sekalian dan buat pribadi saya juga, supaya kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur dan terus kita mengapresiasi Al-Quran dan terus kita mempelajari Al-Quran. Dan ketika pagi hari, maka biasakan untuk bisa mengkaji Quran, untuk kita bisa mempelajari Quran. Otak kita ketika ba'da subuh itu fresh. Gunakan untuk sesuatu kebaikan. Belajar Al-Quran ini. Jadi jangan buka handphone dulu. Ketika buka handphone dulu, kita banyak membaca berita-berita dan kadang-kadang membuat kita tidak nyaman, was-was dan segala macamnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan insya Allah nanti kita coba lanjutkan di waktu yang lain karena kita udah 1 jam lewat. Silakan diberikan komen dan masukan juga dengan metodologi seperti ini, apa yang perlu diimprove. Silakan disampaikan, bisa DM ke IG ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman saya, Ririn, untuk join di Facebook juga. Mudah-mudahan semua di Madura juga bisa sehat ya. Doakan kita juga yang di Jakarta dan Tangerang dan sekitarnya juga bisa sehat.